Sekarang, kenapa sih menjadi tenang itu adalah hal yang sangat baik dibandingkan kita selalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, kita dijudge orang lain, kita dibilangin orang lain dengan hal yang gak relate dengan apa yang kita alami sekarang. Dan yes, memang benar di zaman sekarang banyak sekali orang yang selalu peduli apa yang orang lain katakan. Mungkin dari dulu kalau aku gak mulai dari sekarang gimana caraku dapetin uang, gimana caraku mulai menjadi content creator, ya mungkin aku masih stuck di tempat tidurku ataukah aku masih stuck di comfortable. Sekarang aku selalu berpikir bagaimana aku bisa fokus sama diri aku dibandingkan aku fokus sama perkataan orang lain. Itu yang aku dapatkan dari buku yang bernama Filosofi Teras, membahas tentang gimana cara kita menghadapi kehidupan. Nah, kehidupan itu guys sebenarnya adalah kehidupan yang dimana kita perlu jalanin. Semenderita apapun kalian, kalian perlu jalanin. Itu saja intinya sama kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita punya masalah, pasti ada di setiap progres. Tapi apakah masalah itu bisa menghentikan perjalanan kita? Sebenarnya masalah itu bukan menghentikan perjalanan kita, tetapi masalah itu bisa membuat kita kuat untuk menghadapi perjalanan kita. Ingat guys, bahwasanya perjalanan itu nggak pernah terhenti hingga akhir hayat. Jadi perjalanan tetap akan ada dan kegagalan pasti akan selalu ada. Dan itu yang aku dapatkan dari seluruh buku improvement yang aku baca. Dan memang benar di buku filosofi teras membahas don't think what other people thinks. Jangan pernah pikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, karena gak ada yang peduli sebenarnya tentang diri kita, mau itu keluarga kita, mau itu orang tua kita. Dan mungkin kalau aku bilang bahwasanya orang tua peduli sama kita, tetapi apakah orang tua kita akan selalu membantu kita jika kita hingga dewasa? Kita kan perlu sadar bahwasanya kita nggak boleh terlalu terleha-leha dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita perlu independen, kita perlu bagaimana sih caranya aku bisa menghasilkan. Kita perlu putar otak sebenarnya guys sekarang. Jadi untuk sekarang, contohnya teman-teman di sini mungkin banyak sekali yang berpikir bagaimana sih aku bisa mengubah kehidupan aku untuk jadi lebih baik ke depannya. Yang sebenarnya kalian perlu lakukan adalah lakuin hal kecil terlebih dahulu. Di Jepang ada yang namanya teknik Kaizen. Teknik Kaizen ini sangat penting buat teman-teman ingat bahwasanya untuk melakukan perbuatan atau perubahan yang baik itu dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Bagaimana kalau kalian mendapatkan hal besar tapi kalian tidak bisa mengelolanya? Lebih baik kamu bisa mengelola hal kecil terlebih dahulu, lalu kamu mendapatkan hal-hal yang besar yang bisa kamu kelola. Sampai hal yang besar saja kamu belum bisa kelola, apalagi hal yang kecil. Dan yang kedua yaitu disiplin. Disiplin memang sakit guys sebenarnya. Dari awal itu sakit, jujur li, itu sakit banget. Tapi apakah dengan rasa sakit itu kita langsung nyerah? Enggak. Rasa sakit itu jujur ya guys ya. Rasa sakit itu adalah hal yang sangat-sangat wajar untuk kalian hadapi. Mau itu penderitaan, penolakan, dan lain-lain. Itu hal yang sangat wajar buat kalian dapatin. Di kehidupan ini gak ada jalan yang 100% mulus guys. Oke, gak ada sama sekali. Jadi buat teman-teman yang dapat musibah, dapat penolakan, itu hal yang lumrah. Malahan itu adalah hal yang baik. Karena itu bisa menjadi guru kalian menghadapi jalan yang kalian inginkan. Dengan apa yang kalian dapatkan, mungkin penolakan, itu bisa membuat kalian belajar bahwasanya semua segala yang kita inginkan tidak harus sesuai dengan ekspektasi. Dan perlu sadar itu. Dan kalian perlu tahu bahwasanya menjadi orang yang baik itu nggak gampang. Ada banyak rintangan yang kalian harus hadapi. Apalagi kalau kalian ingin menjadi tenang, menghindari drama, menghindari emosi yang negatif, dan menghindari gosip dengan orang lain. Kalian perlu menjadi orang yang lebih baik. Dan sebelum kalian mengubah diri kalian, harus sadar sama diri kalian. Tujuannya apa? Jujur ya, orang yang malas, orang yang sulit merubah dirinya itu adalah orang yang nggak memiliki tujuan. Kenapa saya bilang seperti ini? Contohnya, otak itu jika ingin berubah pasti harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Dan yes, dengan kita membuat tujuan itu membantu kita
lebih efisien dalam memilih suatu goals kita. Maka dari itu pentingnya kalau kalian punya tujuan, maka kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Menjadi yang terbaik itu sebenarnya mudah, tetapi yang sulit adalah mempertahankan konsisten. Karena mempertahankan konsisten lebih sulit daripada memulai. Mungkin kalau memulai itu bisa kalian mulai dari saat ini atau detik ini, tetapi apakah kalian bisa konsisten? Dan itu pertanyaan yang bisa kalian masukkan ke dalam pikiran kalian. Dan secara tidak sadar, pikiran kalian akan memprogram hal seperti itu. Dan apakah kalian sadar tentang pertanyaan hal seperti itu? Kalau kalian sadar, kalian akan berusaha mencari jalannya. Jadi jangan pernah menyerah guys, apapun rintangan yang kamu hadapi, apapun tantangan yang kamu hadapi, jalanin. Ingat, segala kesalahan, segala rintangan, segala tantangan, it's part of your progress. So you just need to be focused on your journey. So don't always do things what other people thinks. Just remember that what I'm saying, because if you always to think what other people thinks, you cannot live in your comfortable. Perlu kalian tahu bahwasanya menjadi orang yang tenang, damai, menghindari gosip dan menghindari drama itu adalah hal yang kalian perlu capai di era tahun 2025. See you next time video guys. See ya.